Petrus 2 Petrus 2:1 Dan ada juga nabi-nabi palsu di antara orang-orang, sama seperti akan ada guru-guru palsu di antara kamu, yang diam-diam akan membawa ajaran sesat yang membinasakan, dan akan menyangkal Tuhan yang membeli mereka, dengan segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka sendiri. 2 Petrus 2:1 Guru palsu efeknya, yang diam-diam akan memperkenalkan ajaran sesat yang merusak, menyangkal bahkan Tuhan yang membelinya, membawa kehancuran cepat pada dirinya sendiri. 2 Petrus 2:2 Banyak orang akan mengikuti jalan mereka yang tidak bermoral, membaca, destruktif, bukannya, tidak bermoral, dan akibatnya, jalan kebenaran akan difitnah. 2 Petrus 2:3 Dengan keserakahan mereka akan mengeksploitasi kamu dengan kata-kata yang menipu, kutukanmu yang hukumannya sekarang dari zaman kuno tidak akan bertahan, dan kehancuranmu tidak akan tidur. 2 Petrus 2:4 Karena jika Tuhan tidak menyayangkan para malaikat ketika mereka berdosa, tetapi melemparkan mereka ke Tartarus adalah nama lain untuk neraka, dan menyerahkan mereka ke dalam lubang kegelapan, untuk dicadangkan untuk penghakiman, 2 Petrus 2:5 Dan tidak menyayangkan dunia kuno, tetapi memelihara Nuh bersama 7 orang lainnya, seorang pengkhotbah kebenaran, ketika dia membawa banjir ke atas dunia orang-orang fasik, 2 Petrus 2:6 Dan mengubah kota Sodom dan Gomora menjadi abu, dia mengutuk mereka ke kehancuran, menjadikannya contoh bagi mereka yang ingin hidup jahat. 2 Petrus 2:7 Dan membebaskan Lot yang benar, yang sangat tertekan oleh kehidupan penuh nafsu orang fasik 2 Petrus 2:8 Karena orang-orang benar yang diam di antara mereka, dari hari ke hari tersiksa dalam jiwanya yang benar, karena melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan yang tidak benar 2 Petrus 2:9 Tuhan tahu bagaimana membebaskan orang saleh dari pencobaan, dan menahan orang-orang yang tidak benar dalam hukuman pada hari penghakiman. Deskripsi Anda 2 Petrus pukul 2:10 Tetapi terutama yang berjalan menurut daging dalam nafsu korupsi, dan meremehkan otoritas. Mereka membenci otoritas berani, keras kepala, tidak takut untuk berbicara buruk tentang pejabat, 2 Petrus pukul 2:11 Sedangkan para malaikat, meskipun lebih besar kekuatan dan kuasanya, mereka tidak membawa hukuman kutuk terhadap mereka di hadapan Tuhan. 2 Petrus pukul 2:12 Tetapi mereka ini, sebagai makhluk yang tidak berakal, terlahir sebagai hewan alami untuk ditangkap dan dimusnahkan, berbicara buruk tentang hal-hal yang mereka abaikan, pasti akan hancur dalam kehancuran mereka. 2 Petrus pukul 2:13 Menerima upah ketidakbenaran, b. Mereka mengikuti hawa nafsu yang rusak orang yang senang berpesta di siang hari, bintik-bintik dan noda, bergembira dalam kesalahan Anda saat mereka berpesta dengan Anda. 2 Petrus pukul 2:14 Matanya penuh dengan perzinahan, dan yang tidak bisa tidak berbuat dosa, merayu jiwa-jiwa yang gelisah, memiliki hati yang terlatih dalam keserakahan, mengutuk anak-anak. 2 Petrus pukul 2:15 Karena meninggalkan jalan yang benar, mereka tersesat, mengikuti jalan Bileam anak Beor, yang mencintai upah ketidakadilan. 2 Petrus pukul 2:16 Tetapi ia ditegur karena ketidaktaatannya sendiri. Seekor keledai bodoh berbicara dengan suara seorang pria dan menghentikan kegilaan nabi. 2 Petrus pukul 2:17 Ini adalah sumur tanpa air, awan yang digerakkan oleh badai, untuk siapa kegelapan-kegelapan disimpan selamanya. 2 Petrus pukul 2:18 Karena mengucapkan kata-kata yang sia-sia, membujuk dalam nafsu daging, melalui kebejatan, mereka yang benar-benar melarikan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. 2 Petrus pukul 2:19 Menjanjikan mereka kebebasan, sementara mereka sendiri adalah budak korupsi, karena oleh siapa seorang pria ditaklukkan, dari ini juga dia dijadikan budak. 2 Petrus pukul 2:20 Karena jika mereka telah lolos dari kebinasaan dunia, dengan pengetahuan epignosis, pengetahuan tentang, dari Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus, mereka kembali terjerat di dalamnya dan dikalahkan. Keadaan yang terakhir telah menjadi lebih buruk bagi mereka daripada yang pertama. 2 Petrus pukul 2:21 Karena akan lebih baik bagi mereka untuk tidak mengetahui tentang jalan kebenaran, daripada, setelah mengetahuinya,
berbalik dari perintah suci yang diberikan kepada mereka. 2 Petrus pukul 2:22, tetapi hal itu terjadi pada mereka sesuai dengan peribahasa yang benar, anjing kembali ke muntahnya sendiri, Amsal 26:11, dan babi-babi yang membasuh dirinya berkubang dalam kubangan. Pertanyaan diskusi: apa saja cara Anda dapat mengenali guru palsu? Pernahkah Anda bertemu dengan guru kultus palsu atau bahkan dalam komunitas Kristen? Apa yang merusak dari ajaran sesat yang mereka sebarkan? Bagaimana ajaran mereka membawa keburukan di jalan kebenaran? 2 Petrus pukul 2:15, apakah Petrus memperlakukan orang-orang ini seperti domba yang tersesat? 2 Petrus pukul 2:17, apakah menurut Anda khotbah-khotbah itu kabur dan tidak jelas? Apakah itu membangkitkan nafsu daging Anda atau memotivasi Anda untuk berjalan dalam roh oleh iman? Apakah mereka memberi makan daging Anda atau roh Anda?